Hai, selamat pagi. Bertemu dengan saya kembali, Reslinawati Hutagalung, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Pada video pembelajaran ini, Ibu akan memaparkan atau menjelaskan tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, anak-anak Ibu, kita akan pelajari yang pertama tentang struktur teks deskripsi. Setelah kamu mengenal ciri umum teks deskripsi, pada bagian ini kamu akan mempelajari secara terperinci bagian-bagian atau struktur teks deskripsi dan menelaah penggunaan bahasanya secara rinci. Nah, apa saja struktur dari teks deskripsi itu? Struktur teks deskripsi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan ketiga simpulan atau kesan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang identifikasi. Identifikasi ataupun disebut gambaran umum berisi nama objek, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Anak Ibu bisa dibuka bukunya pada halaman 18. Nah, di dalam bukumu halaman 18, di sana ada teks yang berjudul Rumah Tongkonan. Di dalam teks yang berjudul Rumah Tongkonan, kamu dapat membaca dalam bukumu, kita lihat bahwa identifikasi terdapat pada paragraf pertama, yang mana di dalam identifikasi itu dijelaskan atau dipaparkan yaitu nama objek. Objeknya apa? Itu tadi tongkonan atau rumah tongkonan ya. Nah, kemudian di sana dipaparkan tentang lokasi dan gambaran umum objek. Oke, itu dia identifikasi. Kemudian bagian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Nah, bisa kamu buka bukumu pada halaman 19. Di dalam deskripsi bagian ini berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan penulis. Anak-anak Ibu, jenis teks deskripsi bagian dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu berdasarkan ruang, berdasarkan anggota bagian-bagian objek, berdasarkan proses sesuatu berlangsung, dan pemfokusan. Nah, berdasarkan ruang, berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang dapat juga nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Kemudian, berdasarkan anggota bagian-bagian objek, berisi perincian bagian yang dideskripsikan. Di dalam bagian-bagian objek ini maksudnya berisi bagian-bagian yang dideskripsikan. Contohnya, di dalam pantai Senggigi, yang dipaparkan di sana bagian lautnya, pantai bibir, ombak dan pasirnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Nah, bagian ini berisi perincian, bagian awal, mulai meningkat, puncak, dan penutup. Nah, contohnya di sana, tari kolosal Ariah, ya kan? Di sana dia berisi tentang perincian mulai dari awal sampai akhir dari pertunjukan itu. Nah, yang terakhir adalah pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contohnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjungnya. Nah, anak Ibu,
bisa dibuka bukunya, itu terdapat pada halaman 21. Nah, contoh dari deskripsi bagian bisa kamu lihat pada halaman 19. Sudah? Nah, pada deskripsi bagian ini, dia di situ memerinci bahan kayu, ukiran, rumah, hiasan atap rumah. Nah, untuk lebih jelasnya baca bukunya ya, Nak Ibu. Nah, kemudian bagian yang ketiga yaitu penutup ataupun kesan umum. Di dalam penutup ini disebut juga dengan kesan umum. Dah, yang dipaparkan di situ apa? Kesan-kesan umum terhadap teks tersebut. Misalnya di sini Ibu ambil kesan umumnya terhadap rumah tongkongan tadi. Nah, jadi anak Ibu, kesimpulannya struktur teks deskripsi itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga penutup. Nah, semoga anak-anak Ibu bisa memahaminya ya. Kemudian, kita lanjutkan materi tentang penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Anak Ibu, bisa kamu buka bukumu pada halaman 21. Adapun kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi yaitu yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Nah, di sini ada Ibu ambil contoh kalimat, ibuku orang yang baik. Nah, untuk mengkonkretkan yang baik itu, contohnya dia berusaha menolong orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, di sini dijelaskan anak Ibu ya, yang baik bagaimana, seperti apa dia. Oke? Kemudian, yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Di dalam teks deskripsi, kita menggunakan cerapan panca indera penglihatan, pendengaran, dan perabaan atau perasaan ya. Nah, contohnya Ibu ambil seolah-olah melihat pantai panjang dengan pasir putih. Nah, pasir putih kita menggunakan panca indera penglihatan ya, anak Ibu. Kemudian cerapan panca indera pendengaran. Debur ombak, pantai terdengar berirama. Sudah? Nah, di situ debur ombak, pantai terdengar berirama. Di situ berirama tidak bisa kita lihat, tetapi hanya bisa kita tangkap dengan pendengaran. Nah, kemudian panca indera peraba. Sudah? Atau seolah-olah merasakan. Udara sangat terasa segar. Terasa segar itu tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita dengar, tetapi hanya bisa kita rasakan. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan kata dasar yang berawalan huruf K, P, T, dan S. Anak Ibu, di dalam penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, dan S ini, di situ biasanya kita menggunakan imbuhan. Ya, kata depan itu kita pakai imbuhan ya. Apa itu imbuhan, Bu? Imbuhan itu merupakan suatu bubuhan yang dibubuhkan pada kata dasar, sehingga kata dasar tersebut berkembang menjadi kata turunan. Nah, di sini Ibu ambil beberapa contoh kata yang berawalan hurufnya K, P, T, dan S. Nah, contoh, awalan me ditambah pesona menjadi memesona. Di sana, kata dasar pesona berubah. Sudah? Awalan me tadinya ditambah pesona, dia menjadi mem. Bukan mempesona ya, tetapi memesona. Sudah? Me tadi berubah menjadi mem. Oke, kemudian me tambah traktir. Sudah? Menjadi mentraktir. Di dalam contoh ini tidak ada perubahan ya, Ibu ya. Nah, kemudian me tambah setrika berubah menjadi menyetrika. Tadi awalan me berubah menjadi menye. Sudah? Kemudian me tambah kurung
menjadi mengurung. Di sana tadi awalan me berubah menjadi meng. Oke, bisa dipahami anak ibu? Nah, kemudian penggunaan sinonim. Anak ibu, ketika kamu SD, mungkin kamu sudah sering mendengar kata sinonim ya. Sinonim itu artinya adalah persamaan kata atau kata-kata yang memiliki makna yang sama. Contohnya, kata indah memiliki sinonim elok, permai. Ya kan? Contohnya lagi, melihat. Sudah? Sinonimnya memandang. Nah, itu dia ya sinonim. Kemudian penggunaan kata depan di, dari, pada, dan ke. Anak ibu, bisa kamu buka bukumu pada halaman 24 ya. Nah, di sana ada contoh penggunaan kata depan di, dari, pada, dan ke. Nah, penggunaan kata di apabila dia menunjukkan tempat, maka diberikan jarak dengan kata kedua ya. Contoh, di taman. Itu mengarah kepada tempat. Maka harus diberikan jarak atau spasi ya anak ibu. Begitu juga dengan penggunaan kata depan dari, pada, dan ke. Kemudian menggunakan kata-kata khusus. Anak ibu, bisa kamu buka bukumu pada halaman 25. Nah, di sana dikatakan bahwa kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Ingat ya anak ibu ya, kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Nah, sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkupnya dan cakupan maknanya lebih sempit. Sudah? Nah, kata-kata yang termasuk dalam kata umum itu tadi disebut dengan hipernim ya. Kemudian di sini kita akan merubah kata umum menjadi kata khusus ya. Nah, ini hampir sama dengan sinonim ya. Contoh, di sini Ibu ambil kata umumnya melihat, maka kata khususnya menonton, menyaksikan. Nah, ini anak Ibu, penggunaan kata khusus ini dilihat dari konteksnya ya. Dia memang hampir sama dengan sinonim, tetapi yang membedakan adalah konteksnya. Sudah? Nah, kemudian yang ketujuh, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Nah, seperti yang tadi Ibu katakan, di dalam penggunaan kata depan di harus menggunakan jarak apabila dia mengarah kepada tempat atau merujuk kepada tempat. Nah, di sini ada Ibu ambil sebuah contoh, sudah, contoh kata yang merujuk kepada tempat. Contohnya, di Lombok. Diperhatikan anak ibu ya, di Lombok. Maka setelah kata depan di, kita berikan jarak atau spasi, kemudian tuliskan kata Lombok. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa Lombok ini merupakan suatu tempat ya, maka awalan dari kata Lombok harus menggunakan huruf kapital. Berbeda lagi apabila dia tidak merujuk kepada tempat, tetapi merujuk arah. Anak ibu bisa dibedakan ya antara tempat dan arah. Sudah? Nah, di sini ada contoh ibu ambil di bagian barat rumah tongkonan. Ingat, itu bukan merujuk tempat, tetapi arah ya. Nah, bagaimana kalau penggunaan merujuk kepada arah, Bu? Sama, harus diberikan spasi atau jarak, tetapi tidak menggunakan huruf kapital, karena dia bukanlah merujuk kepada tempat. Nah, kemudian di situ mendaftarkan kalimat bermajas. Apa itu majas? Nah, majas itu disebut juga dengan
makna kiasan. Anak ibu, banyak sekali contoh-contoh majas. Ada majas hiperbola, majas personifikasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita di sini sempitkan bahwa di dalam teks deskripsi itu lebih banyak di situ menggunakan majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Majas personifikasi itu menggunakan kata seperti dan memberikan sifat manusia pada benda. Sudah? Di dalam teks deskripsi lebih dominan tadi Bu katakan di situ menggunakan majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Itu dia benda seolah-olah bersifat seperti manusia. Contohnya, angin itu melambai-lambaikan rambutku. Nah, kita tahu bahwa angin itu adalah sebuah benda ya anak ibu ya. Nah, tetapi dia bertingkah seperti manusia, ya kan? Nah, kemudian suaranya memekakkan telingaku. Nah, itu dia contohnya. Kemudian menggunakan selain dari menggunakan majas personifikasi di dalam teks deskripsi juga menggunakan majas asosiasi. Nah, apa itu asosiasi? Menggunakan kata-kata seperti. Udah, di dalam teks deskripsi itu banyak nanti kamu temukan kata-kata yang menggunakan seperti. Sudah, kemudian yang 9, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Di dalam teks deskripsi menggunakan kosakata secara segar dan variasi kata yang luas. Nah, itu hampir sama dengan sinonim tadi. Sudah? Nah, itu dia dari kaidah-kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ada 9. Yang pertama tadi, penggunaan kalimat perincian, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera, penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, dan S. Yang keempat, menggunakan sinonim, menggunakan kata depan di, dari, pada, dan ke. Kemudian menggunakan kata khusus, menggunakan kata depan di dan huruf kapital, dan mendaftarkan kalimat bermajas dan menggunakan pilihan kata yang bervariasi. Nah, anak ibu, demikian pemaparan dari ibu. Maka yang akan menjadi tugasmu, sudah, silakan kamu buka bukumu pada halaman 12. Di sana terdapat teks deskripsi yang berjudul Pantai Senggigi. Nah, di sana kamu ibu tugaskan untuk menentukan struktur teksnya. Seperti tadi yang ibu jelaskan, di dalam teks deskripsi ada 3 bagian ya anak ibu. Maka kamu ibu tugaskan untuk menentukan yang mana dia identifikasi, seperti ini contohnya. Sudah? Kemudian yang mana dia deskripsi bagian, ini dia contohnya. Dan yang mana dia penutup kesan umum. Kemudian tugas yang kedua, tuliskan dan jelaskan jenis-jenis majas. Nah, di sana kalau disuruh dituliskan, berarti kamu tuliskan ada berapa jenis-jenis majas itu. Kemudian jelaskan. Contoh ya, jenis majas perbandingan. Sudah. Majas perbandingan dibagi menjadi beberapa. Contohnya 1, majas personifikasi. Nah, kamu jelaskan apa itu majas personifikasi. Paham ya anak ibu ya? Nah, semoga anak-anak ibu bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Dan nanti setelah selesai dikerjakan, maka kembali lagi kamu kirimkan tugasmu melalui chat messenger. Dan apabila ada yang tidak dipahami, maka ibu akan tunggu diskusikan di dalam grup belajar bahasa Indonesia. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat bekerja.